Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Amir Fades dari kelas 12 RPL. Kali ini saya akan membahas materi tentang DBMS atau Database Management System. Sebelum kita masuk ke dalam inti video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Materi DBMS. Pengertian DBMS yaitu Database Management System, suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuan utamanya yaitu untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang jumlahnya besar. Selanjutnya, contoh macam-macam DBMS. Yang pertama ada Microsoft Access. Microsoft Access adalah software DBMS buatan Microsoft yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan usaha skala kecil atau menengah. Kelebihannya, mudah dalam penggunaan terutama dalam memanipulasi tabel dan relasinya. Perintah SQL juga dapat dibuat pada Microsoft Access. Selain itu, fasilitas data security dan penyimpanan data jumlah besar dapat didukung. Kekurangannya, tidak dapat dipergunakan dengan gratis, atau Microsoft Access harus berlisensi kalau mau menggunakannya. Tidak hanya itu saja, untuk Microsoft Access tidak terlalu cocok seandainya diakses dengan jaringan. Yang kedua ada MySQL. Suatu perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL yang dalam bahasa Inggrisnya Data Management System, disingkat dari DBMS, yang mana MySQL ini merupakan multi-thread, multi-user dengan menggunakan sekitar 6 juta instalasi di seluruh penjuru dunia. Kelebihannya gratis. Yang kedua adalah selalu stabil dan cukup tangguh. Yang ketiga keamanan yang cukup baik, perkembangan yang cepat. Kekurangannya kurang mendukung koneksi bahasa pemrograman misalnya seperti Visual Basic atau dikenal dengan VB. Yang ketiga yaitu Oracle, Relational Database Management System, atau disingkat yaitu RDBMS, yang berfungsi untuk mengelola suatu informasi yang secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Kelebihannya, di dalam Oracle terdapat berbagai macam fitur yang bisa memenuhi tuntutan fleksibilitas dari organisasi ataupun perusahaan yang besar. Yang kedua, bisa mempergunakan lebih dari satu server dan penyimpanan data dengan mudah. Yang ketiga, performa pemrosesan transaksi yang sangat tinggi. Untuk kekurangannya, pemakaian dari Oracle ini sangat membutuhkan dana atau biaya yang mahal, dan juga diperlukan DBA yang cukup handal sebab DBMS ini cukup rumit. Selanjutnya penjelasan exam. Exam yaitu web server open source yang berjalan pada sistem operasi cross-platform. Bisa digunakan pada Windows, Linux, dan juga macOS. Semua yang dibutuhkan untuk membuat website tersedia di exam, seperti apa aja, MySQL atau MariaDB, PHP, dan Perl. Exam juga memudahkan dalam mengembangkan, mendesain, dan keperluan testing website. Selanjutnya instalasi exam. Pertama, siapkan file exam terlebih dahulu dengan cara mengunduh lewat link berikut ini, yaitu http://www.apacheFriends.org/n/index.html. Yang kedua, setelah file berhasil di-download dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah menyiapkan space atau ruang hard disk di laptop atau komputer dengan minimal masih menyisakan ROM sebesar 1 GB guna menampung gambar, teks, video, dan dokumen website. Jalankan file exam Windows x64-7 untuk yang 64 bit atau yang 32 bit menggunakan x32. Selanjutnya, yang keempat akan ada jendela bayang terbuka sebagai indikasi dimulainya proses instalasi. Pada proses ini Anda akan diminta untuk memilih bahasa Indonesia atau English. Pilih saja yang bahasa Indonesia kemudian klik next. Seperti ini tampilan gambarnya. Yang nomor 5, setelah itu centang semua komponen yang ada, kemudian pilih lokasi penyimpanan file exam. Tunggu beberapa menit setelah proses instalasi selesai, maka exam bisa dijalankan. Ya, di sini akan ditampilkan untuk memilih lokasi penyimpanan. Selanjutnya ada akses MySQL. Yang pertama, cara akses MySQL dengan localhost.
pertama-tama kita jalankan aplikasi exam terlebih dahulu. Kedua, tekan start di samping tulisan Apache dan MySQL, yaitu yang ini dan ini. Yang ketiga, buka browser yang ada pada komputer atau laptop seperti Microsoft Edge, Chrome, Firefox, dan lain-lainnya. Yang keempat, ketikkan 127.0.0.1 atau localhost pada URL browser. Apabila muncul seperti pada gambar, berarti exam terinstall dengan baik. Yang kedua, cara akses MySQL dengan CMD. Yang pertama, jalankan aplikasi exam terlebih dahulu. Tekan start di samping tulisan Apache dan MySQL seperti ini pada gambar. Ketika buka command prompt pada komputer atau laptop, ketik cd sehingga menjadi c.2 untuk ke lokasi folder C. Yang kelima, setelah itu ketik cd exam MySQL bin, kemudian enter. Kemudian ketikkan MySQL min root tanpa titik koma. Akan muncul seperti ada gambar, maka MySQL bisa diakses dengan baik. Ya, tampilannya seperti ini. Selanjutnya, sintaks pada MySQL. Sintaks SQL untuk pembuatan database, akses database, dan menampilkan database. Untuk pembuatan database, sintaks SQL-nya yaitu create database, nama database. Contohnya, create database purpose. Untuk akses database, perintah SQL-nya yaitu use nama database. Contohnya, use purpose. Menampilkan database yaitu perintah untuk menampilkan semua database yang sudah ada pada exam dengan ketik show database. Selanjutnya, aturan penulisan sintaks DTL dan DML pada MySQL. Selanjutnya itu aturan penulisan DTL dan DML. Ya, pada kali ini DTL. DTL merupakan sekumpulan perintah untuk mengoperasikan suatu skema struktur pada sebuah database. Singkatan dari Data Definition Language. Perintah utama yang dapat digunakan pada DTL adalah seperti create, rename, alter, dan untuk yang create, pertama ada pembuatan database. Bentuk umumnya yaitu create database, nama databasenya. Setelah itu pembuatan tabel. Bentuk umumnya yaitu create tabel, nama tabel, kemudian kurung buka, nama kolom 1, jenis kolomnya. Setelah itu nama kolom 2, jenis kolom 2, dan seterusnya. Kemudian tutup kurung, dan jangan lupa titik koma. Yang ketiga, pembuatan indeks. Bentuk umumnya create kurung siku unique, kurung index, nama underscore index, on, nama tabelnya, kemudian nama kolomnya. Yang keempat, pembuatan view. Bentuk umumnya create view kurung siku, kurung buka, nama kolom 1, dan seterusnya, yaitu kolom 2 atau kolom 3. Setelah itu select statement. Select statement ini contohnya seperti yang di bawah, yaitu select bintang from nama tabel. Bisa juga select bintang from nama tabel where kriterianya seperti ID primary-nya, ID anggota sama dengan 1. Selanjutnya alter. Yang pertama ada menambahkan kolom. Bentuk umumnya alter tabel, nama tabel, kemudian add, kurung nama kolom, jenis kolom, titik koma. Mengubah panjang kolom, bentuk umumnya alter tabel, nama tabel, modify, nama kolom, jenis kolomnya. Untuk menghapus kolom, alter tabel, nama tabel, drop, nama kolom, dan jenis kolomnya. Kemudian drop. Yang pertama ada menghapus database. Bentuk umumnya drop database, nama databasenya. Yang kedua menghapus tabel. Bentuk umumnya drop tabel, nama tabelnya. Yang ketiga menghapus indeks, drop indeks, nama indeksnya. Yang keempat menghapus view, drop, bentuk umumnya drop view, nama view. Yang terakhir ada select, yaitu yang pertama memilih semua kolom. Bentuk umumnya select bintang from nama tabel. Yang kedua memilih kolom tertentu. Sintaksnya select kolom 1, kolom 2. Setelah itu from nama tabel. Yang ketiga memilih baris berdasarkan kriteria tertentu. Sintaksnya select bintang from nama tabel where kolom 1,
dan value-nya pada kolom 1 itu berapa. Yang keempat, memilih semua kolom dan diulang berdasarkan beberapa kolom. Pengurutan dapat dilakukan dengan ascending atau menurun dan descending atau menaik. Secara default data diurutkan secara menaik. Sintaksnya select bintang from, nama tabel, order by, nama kolomnya, ascending untuk menurun, dan descending untuk menaik. Bisa juga ditambahkan where, kriterianya apa, seperti ID primary sama dengan value-nya. Selanjutnya ada DML, yaitu Data Manipulation Language, merupakan subperintah dari bahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah dibuat. DML memiliki 4 perintah antara lain insert. Perintah ini digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Penggunaannya setelah database dan tabel selesai dibuat. Bentuk sintaks insert into nama tabelnya, kurung, nama kolom pertama, kolom kedua. Setelah itu values di dalam kurung dikasih petik untuk string, nilainya berapa, nilai pertama di kolom 1, nilai 2 mengikut kolom 2. Setelah itu ditutup kurung titik koma. Setelah itu ada update. Perintah ini digunakan untuk mengupdate data lama menjadi data terkini atau yang baru. Bentuk sintaksnya update nama tabel, set nama kolom 1 sama dengan petik nilai 1. Bisa juga ditambahkan lagi nama kolom 2 sama dengan nilai 2, di mana kriteria itu sama dengan primary key-nya pada kolom yang ada di tabel tersebut. Setelah itu delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Bentuk sintaks delete from nama tabel where kriteria yaitu ID primary key-nya. Setelah itu yang terakhir ada select. Perintah ini digunakan untuk mengambil data atau mengumpulkan data dari satu tabel atau beberapa tabel dalam relasi. Bentuk sintaksnya select bintang from nama tabel. Setelah itu akan saya jelaskan beberapa sintaks SQL yang sudah saya jelaskan pada materi kali ini. Ya, pertama-tama kita hidupkan aplikasi exam terlebih dahulu dengan klik start page. Setelah itu klik start MySQL. Setelah ditunggu beberapa detik akan tampil portnya 80 sama 43 dan 306. Setelah itu kita masuk ke dalam command prompt. Kita akan melihat data dari itu. Exam MySQL setelah itu MySQL main sudah. Ya, setelah saat ini kita sudah masuk ke dalam SQL. Pertama-tama kita lihat dulu dari operasi. Dan ada tulisan query oke, berarti berarti sudah begitu juga. Kita akan lihatkan dahulu untuk verifikasikan. Ya, di sini ada tulisan operasi. Selanjutnya kita gunakan seperti dengan ketik SQL use operasi. Lihat operasi sudah tertampil di sini, berarti database sudah digunakan. Lalu kita buka tabel terlebih dahulu. Yang kita kembali tabel nama anggota dengan kolom yang di anggota memiliki data varchar dan value-nya 20. Setelah itu membuat kolom baru yaitu nama dengan memiliki data varchar dan value-nya 20. Kita klik enter. Tabel berhasil dibuat. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, di sini kita lihat spesifikasi atau struktur dari tabel anggota. Kita di sini di anggota masih 0.
dan belum primary key. Kita coba untuk mengganti menjadi primary key dengan ketik outer tabel anggota add primary key. Setelah itu nama kolomnya yaitu ID anggota. Query oke. Coba kita cek lagi. Ya, di sini yang dianggota sudah make null dan primary key. Setelah itu kita coba masukkan data dengan ketik insert into nama tabelnya anggota, values atau datanya misal 1 dan namanya Andi. Data sudah masuk ke dalam tabel. Untuk menghasilkannya kita bisa lihat from nama tabel itu anggota. Ya, ini sudah masuk namanya Andi. Setelah itu kita melakukan update untuk merubah namanya, misal seperti ini, update nama tabelnya apa yaitu anggota, kemudian set nama sama dengan misal di mana penerimanya dari tabel tersebut adalah ID anggota sama dengan 1. Kita lihat select tentang from anggota. Ya, nama yang tadi Andi sudah berhasil menjadi Yusuf. Kemudian kita coba hapus data tersebut dengan delete from nama tabelnya anggota, where primary key-nya tadi ID anggota sama dengan 1. Kita cek lagi select tentang from anggota. Yang penting tidak ada, berarti itu datanya sudah terhapus. Setelah itu kita drag tabel untuk menghapus tabel. Ya, tabel sudah terhapus. Setelah itu kita coba hapus database dengan ketik database. Nama database-nya apa yaitu koperasi. Ya, ini menjadi non dan ini menjadi yang sebelumnya menjadi koperasi. Ya, berikut adalah beberapa SQL dari DDL dan DNS. Sekian pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.